Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara bebas, sehingga kita masih bisa beramal dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, marilah kita kirimkan salam dan sholawat keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang senantiasa setia kepada Nabi Muhammad SAW dan juga dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan mau'izatul hasanah, ayat-ayat Allah dengan tema hikmah Isra Mi'raj dalam kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada mukadimah yang saya sampaikan di awal, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, di mana yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam tafsir Jalalain, tafsir perkata, di mana di sini ditafsirkan bahwa Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi laila, hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekelilingnya dengan banyak buah dan sungai-sungai untuk kami perlihatkan padanya dari tanda-tanda kami, kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Dia Maha mendengar segala perkataan Nabi Muhammad SAW, Maha melihat segala perbuatan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa Isra Mi'raj yang senantiasa diperingati oleh umat Islam di setiap tahunnya, yang bertepatan pada tanggal 27 Rajab
pada tahun 10 kenabian terjadinya, di mana Rasulullah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian Mi'raj ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Ada satu pesan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat. Dalam sehari semalam bagi umat muslim, kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Di mana sholat ini hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat berarti dia telah mendirikan tiang agama. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, maka dia seperti merobohkan tiang agama. Semoga kita yang sedang belajar, yang sedang menata diri, semoga senantiasa bisa melaksanakan sholat sehari semalam. Hikmah Isra Mi'raj ini juga menjadi penghibur bagi Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahun-tahun ini adalah tahun-tahun terberat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengalami yang namanya Amul Husni atau hari-hari kesedihan, tahun-tahun kesedihan, di mana orang-orang yang dicintainya pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup di dunia hanya sementara. Kita saat ini sedang dalam fase kehidupan yang ketiga, di mana ketika kita sudah melewati alam ruh, alam kandungan atau alam rahim, kemudian kita berada di dunia, kemudian nanti berada di alam barzah dan dilanjutkan kepada alam akhirat. Hidup hanya sementara, seperti numpang minum, seperti numpang mandi. Maka dari itu mari kita jadikan sisa waktu dalam hidup ini menjadi ladang amal kita untuk mempersiapkan hidup kita kelak di akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Bahkan dalam hadis dikatakan, carilah ilmu, carilah harta sebanyak-banyaknya. Seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun, tapi jangan lupa beribadahlah. Seakan-akan kita akan meninggal esok hari. Di sini jelas bahwa hidup harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jangan sampai karena kecintaan kita kepada dunia melupakan akhirat. Saya sebagai fakir ilmu di sini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menceramahi hadirin sekalian. Saya berniat untuk watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Karena Allah sudah jelas berfirman di dalam surat dalam Al-Quran, Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga Isra Mi'raj yang sedang kita rayakan ini menjadi suatu momentum kita untuk membangkitkan semangat iman, Islam, ihsan kita, agar senantiasa menjadi hamba yang selalu menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup dan mati kita. Bicara tentang sholat, hadirin sekalian, ada yang namanya azan. Azan berkumandang 5 hari sekali. Dalam azan di situ ada dikatakan bahwa
hayya 'alas shalah, sebanyak 2 kali hayya 'alas shalah. Mari kita melaksanakan sholat, mari kita mendirikan sholat. Nah, yang terakhir kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Di situ jelas bahwa Allah memanggil kita umatnya di tengah kesibukan, di tengah banyaknya problematika dunia. Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang menuju kepada kemenangan. Saya ingin menasihati diri saya dan juga bisa berbagi kepada hadirin sekalian. Mungkin karena terlalu sibuknya kita, sehingga terkadang kita sering mengabaikan panggilan azan. Banyak mungkin dari kita bisa pergi keliling dunia yang jauh, ke tempat-tempat yang indah di dunia. Mungkin kita sudah pergi ke gunung jalan kaki berhari-hari, kita pergi ke laut berhari-hari, kita bisa. Tapi untuk melangkah ke masjid, hadirin sekalian, saya sendiri sangat susah sekali. Begitu banyak tantangan yang dihadapi, terutama tantangan bagaimana menaklukkan hati kita, kecintaan kita kepada dunia. Itu sangat luar biasa. Mungkin ketika kita umat muslim sholat Jumat sangat banyak, Idul Fitri, Idul Adha sangat banyak. Tapi apa kabar pada sholat-sholat jamaah yang lainnya? Maghrib mungkin 2, 3, 4 shaf ada, Isya ada, Asar insya Allah ada, Zuhur ada. Nah, ini yang terakhir, sholat subuh. Saudara-saudara sekalian, saya sendiri sampai hari ini masih terus belajar menata diri, masih terus belajar bagaimana menjadi lebih baik. Terkadang bangun kesiangan, subuh kesiangan, tapi kita harus senantiasa selalu belajar. Kenapa? Ya karena kita manusia, tempatnya hilaf dan salah. Tapi bukan berarti kita diam saja. Kita harus menjemput hidayah, kita harus menjemput kebaikan, kita harus menjemput kebaikan. Mengutip perkataan guru saya, guru besar saya Ustadz Fadlan, hikmah sholat itu bukan hanya sekedar ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi makna sholat yang sebenarnya adalah innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innas sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, lalu kenapa sebelum sholat kita harus wudhu? Bahkan disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus, wangi-wangian, karena kita akan menghadap Allah. Kita akan bercerita kepada Zat yang maha agung yang menciptakan kita manusia, Zat yang sangat agung, yang telah memberikan begitu banyak nikmat. Hadirin sekalian, bayangkan kalau kita menghirup udara dengan bebas, lalu udara itu kita beli, kita tidak akan sanggup membeli. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi apa? Sudahkah kita bersyukur? Syukur bukan hanya dengan lisan alhamdulillah, tapi bagaimana mengisi sisa waktu hidup kita dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan berbuat baik kepada sesama. Jangan sampai kita termasuk golongan hamba yang merugi yang Allah katakan dalam surat. Kemudian pada mukadimah tadi saya mengutip ayat dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini juga
menjadi satu pelajaran bagi saya dan kita semua. Bagaimana kita menjadikan sholat sebagai hikmah, sebagai pelajaran agar ketika kita telah melaksanakan sholat, kita juga memperbaiki diri kita, akhlak kita, keimanan kita, kepedulian kita kepada sesama. Guru saya pernah mengatakan tentang gerakan sholat, itu diartikan ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita menghadap kepada Allah, kita bersedekap, menyerahkan tiada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah menyerahkan kepadanya segalanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, segalanya, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu kita ruku. Makna ruku di sini diartikan sebagai bagaimana kita yang hidup melihat ke tanah. Kita sebagai manusia tidak boleh sombong, entah bagaimanapun kekayaan kita, jabatan kita, karena kita tercipta dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makna tadi adalah makna dari ayat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita inilah hamba yang lemah, tidak berdaya. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Makanya dalam hidup ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Bukan hanya ketika nanti di alam barzah. Ketika kita hidup, kita harus bertanya pada diri kita. Min aina? Dari mana? Dari mana kita berasal? Untuk apa? Dan kemana? Kemana nanti ujung dari seluruh perjalanan kita di dunia? Ujungnya kemana? Hadirin sekalian, segala amal kita, kehidupan kita, dosa kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa segala amal baik, amal buruk itu akan dibalas oleh Allah apapun itu. Apalagi kita sebagai khalifatu fil ard, kita adalah sebagai pemimpin di muka bumi ini, makhluk yang Allah ciptakan. Jadi hadirin sekalian, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin sekalian, segala amal baik, segala amal buruk kita itu akan dicatat oleh Allah. Dan di antara amalan-amalan yang lain, yang pertama yang akan dihisap oleh Allah di yaumil akhir nanti adalah sholat kita. Jadi diibaratkan sholat itu seperti lembar pertama dalam buku, bisa dibilang cover atau lembar pertama. Sholatlah yang akan dihisap pertama kali. Kalau sholatnya baik, amal yang lain insya Allah baik. Lalu bagaimana ketika orang sudah sholat tapi perilakunya di kehidupan nyata tidak baik, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain? Nah, sudah barang tentu secara niat, pemaknaan, melaksanakan sholatnya mungkin ya hadirin sekalian, saya maaf sebagai fakir ilmu, bisa dikatakan kurang sempurna. Memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, kita manusia penuh dengan segala hilaf dan dosa. Tapi kita harus senantiasa memanfaatkan waktu yang ada untuk membenahi diri kita agar kita menjadi insan yang kamil, insan yang manusia yang paripurna, manusia yang
memiliki iman Islam, yang berbuat baik kepada sesama, kita harus menjadi mata air yang bisa menyuburkan, bisa memberikan penghidupan kepada sekitar kita, baik kepada saudara-saudara kita yang muslim, kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Semuanya harus berbuat baik. Kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah pribadi yang sangat toleransi. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang sangat menghormati kemanusiaan, yang sangat menghormati perbedaan. Kembali kepada Isra wal Mi'raj, hadirin sekalian. Jangan sampai Isra dan Mi'raj ini hanya kita jadikan sebagai sebuah perayaan seremonial, tapi kita harus memetik hikmah daripada Isra wal Mi'raj itu. Dengan apa? Dengan sholat. Mungkin hadirin sekalian sudah harus berbenah diri ketika kita mendengar suara azan, bagaimana kita harus melangkah. Harus sudah berani meninggalkan rasa nyaman kita di kasur, harus sudah berani meninggalkan hangatnya obrolan-obrolan, harus juga berani sudah meninggalkan keegoisan kita, ketamakan kita, kesombongan kita, bahwa kita adalah hamba yang sangat lemah. Manusia itu, hadirin sekalian, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Lahir dibantu orang lain, berbicara diajari oleh orang tua, berjalan diajari oleh orang tua. Bahkan ketika kita sudah bersekolah, kita juga diajari ilmu oleh guru kita. Setelah itu juga pada akhirnya kita akan mati, kita akan dipanggil oleh Allah. Itu juga kita akan dikafani, kita akan disolatkan. Sebenarnya agama Islam ini adalah agama yang sangat simpel sekali. Dalam hal ini solat, ya hadirin sekalian. Karena Isra wal Mi'raj ini pesan yang utama adalah perintah solat. Hadirin sekalian, Isra Mi'raj ini bisa menjadi sebuah ibroh bagi kita. Bahkan diceritakan dalam sejarah bahwa ketika Rasulullah naik ke langit ke-7, di antara langit-langit itu Rasulullah bertemu dengan para nabi, para rasul sebelumnya. Dikatakan bahwa umatmu tidak akan sanggup, karena sebelumnya maaf ya kalau salah, mohon dikoreksi, ada 50 waktu sholat, terus turun dispensasi sampai akhirnya 5 waktu. Itu pun kita masih berat, 5 waktu saja kita masih sering meninggalkan. Nah, semoga kita bisa menjadi hamba yang terus belajar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian mau'idatul hasanah sebagaimana perintah dari Rasulullah, ballighu anni walau ayat. Perintah Allah juga watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita sesama muslim harus bisa saling menasehati, saling memberikan inspirasi dalam hal kebaikan, dalam hal kesabaran. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dalam pembahasan singkat tadi, banyak khilaf, mohon maaf, mohon dikoreksi. Saya siap mendengarkan kritikan, saran, koreksi daripada pendengar sekalian. Semoga Isra wal Mi'raj ini bisa menjadi sebuah momentum kita untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kepedulian kita kepada sesama di sekitar kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa pada episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.